Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertatap muka di layar, nggih. Mbak Ania, Mbak Tulus, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat hari ini? Baik, Mbak, sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran atau belajar bersama untuk kali ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, masih semangat ya, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap semangat melakukan pembelajaran, semangat belajar, semangat menimba ilmu, dan semangat apapun itu. Oke? Ya, itu kita akan membahas atau mengulang kemarin yang diberikan dari Bu Guru. Jadi kita akan lebih paham apa itu struktur kebahasaan dan teks deskripsi. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama adalah struktur yang pertama identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan. Ya, kita bahas dari satu-satu ya, Mbak-mbak. Ya, yang pertama identifikasi. Kira-kira di dalam identifikasi atau di dalam gambaran umum itu biasanya kan terletak di awal paragraf nih, Mbak. Arti di dalam identifikasi atau gambaran umum itu yang terletak di awal itu gambaran secara umumnya. Misalnya kita akan membahas tentang Pantai Suwuk. Nah, di situ bisa dideskripsikan atau bisa digambarkan Pantai Suwuk itu letaknya di mana, lokasinya di mana, kira-kira dari tempatnya Mbak Tulus itu jauhnya seberapa. Nah, itu bisa dijelaskan, bisa digambarkan nanti kalau membuat sebuah teks deskripsi. Itu ada pada identifikasi atau gambaran umum. Jadi secara umumnya dulu dijelaskan. Baru kita masuk kepada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu berisi apa, Mbak Ania? Perincian bagian objek diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Ya, perincian objek ya diperinci oleh penulis itu. Berarti tadi misalnya sudah dijelaskan pada identifikasi gambaran umum secara umumnya. Nah, secara rincinya dijelaskan pada deskripsi bagian. Dijelaskan secara jelas-jelasnya, secara rinci-rincinya apa yang dapat kita lihat, keindahannya seperti apa. Oh, di Pantai Suwuk ada debur ombak yang sangat tinggi. Di situ ada bebatuan, di situ banyak sekali kapal mencari ikan, ataupun ada juga di pinggir-pinggir pantai itu ada pasir yang begitu indah. Itu misalnya dideskripsikan atau digambarkan secara rinci nanti oleh si penulis. Ya, itu dari deskripsi bagian ya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu apa? Simpulan. Simpulan itu kita berisi kesan yang ingin disampaikan setelah kita membuat gambaran umum tadi, setelah membuat perincian itu tadi, kesannya apa? Oh, kesannya bahwa Pantai Suwuk sangat indah. Bagaimana kalau weekend atau hari Minggu besok kita pergi ke sana untuk menikmati keindahan alam tersebut. Itu namanya kita menyimpulkan. Atau bisa menyimpulkan dengan yang lainnya, tidak harus dengan kesan juga boleh, bahwa Pantai Suwuk itu sangat indah, banyak pengunjungnya, apalagi kalau hari Sabtu dan Minggu itu misalnya. Itu dari struktur teks deskripsi. Coba ada yang ditanyakan dari Mbak Tulus sama Mbak Ania, apa sudah jelas mengenai strukturnya? Sudah jelas, Mbak. Jelas, Ya, Mbak. sudah jelas ya, sangat jelas ya. Di situ ada 3, yaitu yang pertama tadi apa? Identifikasi. Identifikasi. Ya, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian yang berisi perincian. Yang ketiga itu simpulan. Ya, selanjutnya kita ke aspek kebahasaan atau kebahasaan yang ada pada
teks deskripsi. Ya. Nah, ini menelaah kebahasaan pada teks deskripsi. Pada teks deskripsi itu biasanya ada aspek-aspek kebahasaan yang menjadi ciri khas atau yang sering masuk atau sering kita gunakan pada sebuah teks deskripsi. Yang pertama yaitu kita menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Mengonkretkan berarti merincikan, menganggap bahwa itu benar-benar bisa secara kita membaca itu bisa kita lihat seperti nyata gitu ya Mbak. Contohnya di sini tuh pemandangan indah dirincikan dengan kalimat pohon-pohon yang berjajar rapi, rumput-rumput menghijau. Itu untuk kalimat perincian. Ya, dari penjelasan yang saya sampaikan, yang sudah kemarin Ibu Guru kirimkan PPT-nya, ada yang bertanya, Mbak Tulus sama Mbak Ania? Sudah jelas, Mbak. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, nanti kita bisa bersama-sama di grup WA berdiskusi ya. Nanti saya share tampilannya tentang teks deskripsi, nanti kita telaah bersama-sama. Menelaah teks deskripsi dari strukturnya, yang pertama tadi, kemudian yang kedua yaitu kebahasaannya, kita bisa menelaah bersama. Apa coba kita berlatih sebentar atau nanti kita bisa dilanjutkan di WA saja, nanti saya share teksnya, teks deskripsinya. Coba sekarang saya Mbak, oh ya, WA ya, tapi saya tampilkan dulu teks deskripsinya biar kita ada gambaran ya bersama di sini ya. Ya, judulnya apa begitu Mbak? Iya. Iya, maaf. Ya, ini contoh yang akan kita bahas nanti, Parangtritis nan indah. Jadi di situ ada beberapa kalimat, berarti ini di sini sudah ada struktur yang kalimat awal itu menjelaskan tentang gambaran umum, berarti ini struktur apa namanya? Teks deskripsi. Iya, identifikasi. Ya, ini kan ada tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Berarti itu kan menyatakan gambaran umum ya. Bisa dipahami ya. Ya, nanti di-share di grup saja ya. Di situ nanti kita bisa bahas bersama-sama. Ya, oke, ada pertanyaan? Tidak, Mbak, udah jelas. Sudah sangat jelas? Sudah. Ya. Kita nanti bisa membahas bersama-sama mana struktur identifikasinya, mana deskripsinya, deskripsi bagiannya, mana simpulannya. Terus kemudian di dalamnya nanti kita bisa melihat kebahasaannya dari kata dasar, dari huruf kapital, kemudian sinonim, majas dan sebagainya ya. Yang penting Mbak Ania dan Mbak Tulus sudah paham yang saya sampaikan atau pesan yang Ibu Guru kemarin disampaikan kepada saya sudah tersampaikan kepada Mbak Ania dan Mbak Tulus. Ya, nanti kita diskusikan di grup WA, kita buat kelompok kecil, nanti setelah kelompok kecil itu kita bahas bersama-sama dan di kelompok kecil kita sudah menghasilkan diskusi, nanti kita bisa mempresentasikan di dalam kelompok yang besar. Demikian ya. Ada pertanyaan tidak Mbak Ania sama Mbak Tulus? Tidak ada, Mbak. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan di sini ya. Tetap semangat kita melakukan kegiatan selanjutnya nanti ya. Ya, tetap semangat. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi tetap semangat ya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.